Allah tegaskan di dalam Al-Quran, hati-hati anakmu kalau kamu salah didik, kamu rugi. Anak itu adalah investasi kita. Anak itu adalah tabungan kita. Kalau kita punya anak soleh, insya Allah, amin. Biar orang tuanya kurang soleh, biar orang tuanya bekas orang nakal, biar orang tuanya bukan orang baik-baik, tapi anaknya berkumpul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang tuanya terbawa insya Allah menjadi baik, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Musholla Al-Hayati Bapak Sigit Karyoso. Mana Pak Sigit? Apanya? Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia Pelaksana Bapak Masudin. Pak Masudin. Yang saya hormati Bapak Triyono. Budi Pak Triyono. Dan saya hormati, saya muliakan Ustaz Zaid Rahman. Di sebelah kanan saya Ketua Tanfidiyah NU Kayu Besar Bapak Ustaz Suryana yang saya hormati, dan Ustaz Imam Sobirin. Tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan, di samping kiri saya ini ada Ustaz Abdullah. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, jamaah yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada malam hari ini kita panjatkan kepada Allah dengan kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil. Bersyukur kepada Allah yang paling gampang itu ulama yang mengajarkan. Cara bersyukur kepada Allah yang paling gampang itu fahuwal hamdu bil lisan wa ayya'tarifa bi ni'mati minallahi ta'ala. Cara kita bersyukur kepada Allah yang paling gampang itu lisan kita, mulut kita melafadzkan alhamdulillah. Namun tidak cukup hanya dengan melafadzkan alhamdulillah, kita juga harus meyakini bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih umur panjang, alhamdulillah. Bisa kumpul di Musholla Al-Hayati, alhamdulillah. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umat yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Malam ini kita berkumpul juga mengharapkan syafaat. Insya Allah kita selalu mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan, malam ini judulnya santunan yatim piatu dan oh iya,
kegiatan santunan yatim piatu dengan tema meningkatkan kualitas beribadah, beramal dan bermasyarakat. Baik, saya kalau di TV Wahwa nanti insya Allah akhir Agustus itu dikasih waktu cuma 9 menit. Jadi ada 3 narasumber atau 2 narasumber, tausiahnya cuma 9 menit. Di Musola Al-Hayati saya tambah semenit biar pas 10 menit itu ya. Para kiai, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Kalau Rasul itu jumlahnya ada 313, Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi. Maka Rasul dan Nabi pilihan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah. Sekarang lagi rame nih Pak, saya di MUI itu wakil ketua komisi dakwah. Sekarang muncul lagi di TikTok. Punya TikTok nggak? Nggak mungkin nggak punya. Itu banyak sekarang muncul lagi paham-paham yang coba-coba ngacak-ngacak Al-Quran. Ya. Jadi kita Muslim kalau nggak peka terhadap hal ini bahaya. Para kiai, semua Rasul itu diberikan mukjizat. Mukjizat itu untuk melemahkan musuh. Dan musuhnya para nabi itu sunatullah. Jadi setiap nabi itu pasti dikasih musuh. Kalau nggak ada musuhnya, ngapain nabi berjuang? Betul nggak? Mike Tyson hebat. Kenapa? Ada lawannya. Coba dia berantem sendirian di atas ring. Ada orang gila itu. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Setiap nabi itu pasti dikasih musuh. Pasti dikasih musuh. Maka nabi semua berjuang. Bahkan yang terberat, yang menjadi musuhnya para nabi itu bukan orang jauh. Bukan orang jauh. Dan Bapak Ibu hadirin, Al-Quran ini eksis. Kalau Al-Quran itu ada 1/3 Al-Quran itu berisi tentang sejarah. Berisi tentang sejarah. Namanya ayat Amsal. Ada 1000 ayat Amsal, ayat kisah. Ada 1000 ayat nahi, ayat larangan. Ada 1000 ayat amar, ayat perintah. Ada 1000 ayat tahdir, ayat anjuran. Ada 1000 ayat wa'id, ayat ancaman. Ada 1000 ayat waktu, ayat janji. Dan ada 500 ayat hukum. 6.500 ayat hukum. Ayat hukum di dalam Al-Quran cuma 500. Dan ada 100 ayat doa. Kalau kita berdoa Rabbana, jangan atina mulu. Yang lain apa? Biar keren dikit. Rabbana Zalamna Rabbana taqabbal minna Rabbana inni askantu min dzurriyyati Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Udah yang paling gampang Rabbana beres sudah, namanya doa sapu jagat. Betul sapu jagat ya? Emang apalagi itu doa.
Mengapa Al-Quran punya ayat Amsal jumlahnya 1000? Tolong segera ini kopinya dibagi supaya kita konsentrasinya, kita malam ini niat ngaji. Insya Allah duduknya kita ini nanti diangkat oleh Allah menjadi pendorong untuk kita masuk ke dalam surga. Amin. Karena setiap duduk kita, pantat kita, bekas langkah-langkah kita itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu. Dan itu yang bisa jadi nanti mendorong kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ini kalau saya ceramah biasanya 2 jam lah. 2 jam. Cuma saya dipesan sama Ustaz Zaid, Kiai di sini jangan lama-lama, 10 menit selesai. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi. Para nabi diberikan mukjizat untuk mengalahkan musuhnya. Kenapa nabi punya mukjizat? Karena para nabi pasti punya musuh. Dan yang terberat di dalam kehidupan para nabi dan para rasul, yang menjadi musuhnya itu bukan orang yang ada di luar rumah tangganya. Bahkan yang terberat, musuh nabi itu justru yang ada di dalam lingkungan dan rumahnya sendiri. Contoh, Nabi Musa punya musuh. Siapa musuhnya Nabi Musa? Fir'aun. Namanya Fir'aun. Fir'aun itu ayah angkatnya Musa. Nabi Musa itu makan minum rezekinya dari Fir'aun. Tapi Fir'aun itu punya istri wanita solihah namanya Asia. Kenapa Fir'aunnya kejam? Fir'aunnya durjana. Wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adim. Fir'aun itu jahat. Fir'aun itu kejam. Kalau membunuh bayi Pak itu diangkat, dibanting sampai pecah. Itu Fir'aun. Bahkan yang terjahat, Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Tapi Fir'aun diberikan istrinya itu wanita solihah namanya Aisyah. Namanya Asia. Asia ini mengapa menjadi istrinya Fir'aun? Karena Asia dipersiapkan oleh Allah untuk nanti yang mengambil bayi Musa ketika dihanyutkan ke sungai oleh ibunya. Diambil. Asia ngomong sama Fir'aun, kita kan nggak bisa punya anak. Jadi kita nemu bayi ini, tapi bayinya ini laki-laki. Kita sedang punya target untuk membunuh semua bayi laki-laki. Karena Fir'aun mimpi kerajaannya dijatuhkan oleh seorang anak dari Bani Israel. Maka setiap bayi yang lahir tahun itu dihabisin semua, dibanting oleh Fir'aun. Tapi apa? Rayuan Asia mampu mengalahkan Fir'aun, diasuh oleh Asia, dididik oleh Asia, tapi diberikan rezeki oleh Allah melalui Fir'aun. Tapi besarnya Musa menjadi musuhnya Fir'aun. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang menentang terhadap Fir'aun. Musuhnya Nabi Musa itu Fir'aun. Ada lagi Nabi Nuh. Musuhnya siapa? Anaknya. Bahkan Nabi Nuh itu yang jadi musuh istrinya. Apa kata Allah? Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin. Perumpamaan contoh seorang istri yang membangkang terhadap suaminya. Itu laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Sampai Allah katakan kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin. Padahal istri-istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Nabi Nuh soleh, istrinya tidur bareng sama Nabi Nuh. Nabi Lut soleh, istrinya tidur bareng sama Nabi Lut. Tapi justru yang menjadi musuhnya istrinya Nabi dalam pengawasan hamba Allah yang soleh jadi musuh. Bininya Nabi jadi musuh, apalagi cuma bininya Bininya Nabi jadi musuh, apalagi bininya Ustaz. Terus malah apa kalau mau Ustaz? Yusuf
Nabi Yusuf kakaknya sendiri. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW bersedih karena Nabi berkata, ya Allah, ya Rabb, kenapa yang jadi musuh paman saya Abu Lahab, paman saya Abu Jahal, kami diusir, kami diboikot. Suku Quraisy itu, yang kafir Quraisy memboikot Rasul Muhammad. Apa kata Allah? Allah nggak ngajarin Rasul dengan tarbiyah, tapi Allah berikan surat Yusuf. Allah berikan surat Yusuf untuk memberikan pembelajaran kisah Yusuf. Hei Muhammad, belajar dari Yusuf. Apa kata Allah? Lihat Yusuf, sejak kecil dimusuhi oleh siapa? Oleh kakak-kakaknya sendiri. Yusuf punya kakak Yahuda, ya nanti muncul sekte agama namanya agama Yahudi. Yusuf punya kakak namanya Levi. Yusuf punya kakak namanya Samuel. Yusuf punya adik namanya Bunyamin. Yusuf kecil dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Kenapa? Karena dianggap ayahnya Yusuf, yaitu Nabi Yakub, sayangnya cuma kepada Yusuf. Setelah Yusuf lahir dari istri yang kedua, ibunya ada sih? Oh, ada di belakang Anda ya. Lahir Yusuf, ayahnya itu sangat sayang kepada Yusuf. Kenapa sayang? Karena Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari, dan Yusuf menceritakan kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan. Apa kata ayahnya? Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu ini, nanti menyebabkan kakakmu cemburu, karena sesungguhnya setan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata. Yusuf gak cerita, tapi ayahnya banget sayang kepada Yusuf, sehingga kakaknya ngomong, kalau begini kita gak dapat kasih sayang dari ayah, terus bunuh. Coba, bahasanya bukan buang, bunuh. Ada satu yang bilang, jangan dibunuh deh, kasihan. Kenapa? Dibuang aja, dibuang. Dibawa Yusuf ke padang pasir, dimasukkan ke dalam sumur, diambil oleh seorang saudagar namanya Ismail. Ismail menjual kepada seorang menteri di pasar budak namanya Potifar. Potifar punya istri namanya Zulekha. Begitu Yusuf dewasa, hidup di dalam rumah Potifar dan Zulekha. Lama-lama Zulekhanya demen kepada pembantunya Yusuf. Sejak zaman Nabi Yusuf udah ada majikan demen sama pembantu. Sekarang ada apa enggak? Banyak. Mau diperkosa Yusuf, diambil bajunya sobek, Yusuf difitnah, Yusuf masuk penjara, dipisahkan dengan ayahnya 80 tahun. Beratnya perjuangan Nabi. Beratnya perjuangan Nabi. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran, ada ayat Amsal, jumlahnya lebih banyak daripada ayat hukum, karena ayat Amsal dijadikan sebagai landasan hukum oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ustaz, itu kan ayat kisah masa lalu, namanya sejarah itu Pak akan berulang. Yang namanya sejarah itu, selagi matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat, sejarah masa lalu bisa terjadi saat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya udah 10 menit. Gimana, lanjut ya. Maka yang terberat, yang jadi musuhnya para nabi bukan orang jauh tapi orang dekat. Begitupun Pak dengan kita. Hati-hati, anak-anak kita bisa jadi musuh, istri kita bisa jadi musuh, paman kita bisa jadi musuh. Bahkan banyak mantu berantem sama mertua. Ada apa enggak? Yang paling kenceng tuh rasain tuh. Sejarah akan berulang. Sejarah berulang. Sejarah itu pasti akan berulang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah. Mukjizatnya tidak seperti yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim mukjizatnya nggak mempan dibakar api.
Nabi Musa mujizatnya wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la taqsamu fil ardi mufsidin. Itu Nabi Musa punya mujizat, punya tongkat. Tongkatnya itu kalau dipukul di atas batu maka memancar 12 mata air. Ustaz kok tahu? Tahu. Kata siapa? Kata Quran. Dan saya membuktikan sejarah itu ada di wilayah Mesir. Namanya Abar Huyun Musa, air mata Musa, jumlahnya 12. Yang baru ditemukan ada 6. Sisanya katanya dikapung. Dikasih besar. Baru 6 yang ditemukan. Masih kurang itu, semua jumlahnya 12, masih kurang 6 lagi. Saya kesana di wilayah Mesir, di dekat Sinai. Ya. Ibu bapak jangan dimuliakan oleh Allah. Nabi siapa? Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf mampu mentakwilkan mimpi. Ya. Tapi Rasulullah Muhammad diberikan mukjizat Al-Quran. Ingat sekali lagi saya ucapkan, musuh terberat para nabi bukan orang jauh, tapi orang. Begitupun musuh kita. Bapak Ibu, dengan saya ngomong dengar, anak bisa jadi musuh, istri bisa jadi musuh, suami bisa jadi musuh. Sampai Allah tegaskan di dalam Al-Quran, hati-hati anakmu kalau kamu salah didik, kamu rugi. Anak itu adalah investasi kita. Anak itu adalah tabungan kita. Kalau kita punya anak soleh, insya Allah, amin. Biar orang tuanya kurang soleh, biar orang tuanya bekas orang nakal, biar orang tuanya bukan orang baik-baik, tapi anaknya berkumpul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang tuanya terbawa insya Allah menjadi baik, amin. Al-Quran sudah wanti-wanti. Apa kata Al-Quran? Hati-hati. Kalau kita salah mendidik anak, maka anak kita akan menjadi musuh. Apa kata Quran? Awas. Di dalam neraka itu ada anak-anak yang komplain menuntut keadilan kepada Allah. Ada anak di dalam neraka menangis, dia menangis menuntut keadilan kepada Allah. Ini anak sambil menangis, sambil berkata, dia abadikan perkataannya di dalam Al-Quran. Dia menangis sambil berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ini anak di dalam neraka, dia nangis sambil menangis, sambil demonstrasi menuntut keadilan kepada Allah. Ini anak berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Allah, ya Rabb, jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Rabb. Jangan hanya saya engkau azab di dalam neraka ini ya Rabb. Enggak mau ya Rabb, panas ya Rabb. Saya menuntut keadilan kepada engkau ya Allah. Bukankah engkau maha adil? Allah bertanya, apa yang kau tuntut wahai anak-anak di dalam neraka? Anak itu berkata, ya Rabb, saya bisa masuk neraka ini gara-gara emak bapak saya gak pernah didik saya dengan pendidikan agama ya Rabb. Saya bisa masuk neraka, bapak saya sibuk cari kerja, saya gak sholat, dibiarkan ya Rabb. Ibu saya sibuk kondangan, saya gak puasa, dibiarkan ya Rabb. Saya enggak ibadah, saya bermaksiat, dibiarkan ya Rabb. Sehingga besar saya menjadi orang yang zalim ya Rabb. Saya mati dan saya masuk neraka gara-gara mereka, orang-orang tua kami. Allah bertanya, mintamu apa? Kalau saya bisa masuk neraka gara-gara ibu bapak saya, gara-gara RT saya, gara-gara para pemimpin-pemimpin saya, maka saya minta kepadamu ya Rabb. Gak mau saya sendirian ya Rabb. Saya minta orang tua saya seret kemari. RT
disiksa 1000 tahun ya Rabb, mereka siksa 2 kali lipat daripada siksa saya. Masya Allah, orang tua yang baik-baik terbawa gara-gara anak. Saya kalau tambah malam ceramah, tambah nangis, lapar soalnya. Belum makan langsung suruh ngomong. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kita jadikan contoh. Lihat doanya Nabi Ibrahim. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Masya Allah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Amin. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang sukses ngurus keluarga. Ibadahnya hebat, amalnya hebat, keluarganya dipilih oleh Allah. Karena Nabi Ibrahim doanya minta kepada Allah bukan hanya minta jabatan pangkat yang tinggi, tidak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yang diminta adalah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami, anak kami, keturunan kami, cucu-cucu kami, jadikan mereka anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Apa hebatnya kalau kita punya anak soleh? Sampai Nabi Ibrahim mintanya pengen punya anak soleh. Hebatnya kalau kita punya anak yang soleh, hadirin, biarpun kitanya ngerasa banyak dosa. Saya mau tanya di antara bapak-bapak semua nih, malam ini yang duduk di sini ada nggak yang nggak punya dosa? Ada nggak? Nggak. Mata kita banyak dosa, jangankan dosa yang gede-gede, Masya Allah, dosa kecil kita kadang-kadang nggak merasa. Saya duduk sebentar depan tadi sama Kiai Abdul, duduk depan, Masya Allah, lagi-lagi lewat paha. Nggak kelihatan ya Kiai ya, dilihat juga lumayan sih. Ada nggak kita di antara kita nggak? Ada. Kita makhluk penuh dosa. Kita al-insan makhluk khotok, tempatnya salah, tempatnya dosa. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, permintaannya cuma pengen punya anak yang soleh, cucu yang soleh, keturunan yang soleh. Siang malam Nabi Ibrahim minta kepada Allah hanya pengen punya anak keturunan yang soleh. Kenapa? Karena kalau kita punya anak yang soleh, biar kita banyak dosa, biar kita kurang soleh, tapi anak kita mereka jadi anak yang soleh. Ingat, apa sih soleh itu, Ustaz? Soleh itu seorang anak yang selalu ingat akan jasa-jasa orang tuanya. Ada orang yang pintar, alim, tapi punya orang tua sudah meninggal, gak pernah ingat sama orang tuanya, tidak disebut dengan soleh. Perlu bukti? Saya buktikan. Saya pernah datang ke Palestina. Tahu gak Palestina? Pintu air, terus ngalor bandara. Di Palestina itu Pak disebut dengan negara para nabi. Saya pernah ke sana. Orang Palestina itu sama orang kapuk kayu besar bedanya tipis. Apalagi sama ibu-ibunya. Orang Palestina itu bedanya tipis, cakep-cakep. Maksud saya orang ibu-ibu orang kayu besar. Bedanya tipis. Tipisnya di mana? Bagian hidung sama bibir. Kalau orang Palestina hidungnya mancung, bibir tipis. Orang kayu besar, bibir mancung. Hidungnya tipis. Bagaimana? Bibir nggak mancung. Tiap hari ngomelin suami. Lu? Emang bapak-bapak ada yang suka diomelin sama bininya? Ada? Sama dong. Di Palestina itu negara para nabi. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, kuburannya di Palestina. Nabi Ishak di Palestina. Nabi Sulaiman di Palestina. Nabi Yakub di Palestina. Nabi Yusuf di Palestina. Nabi Zakaria di Palestina. Nabi Dawud di Palestina. Maryam di Palestina. Nabi Isa lahir di Palestina. Diangkat oleh Allah ke langit karena akan dibunuh di Palestina. Hampir semua para nabi adanya di Palestina. Kenapa sih nabi gak di Mekah aja? Kenapa gak di Mekah? Mekah itu khusus. Gak boleh ada nabi lahir di Mekah. Yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim.
Tapi tidak ada satu nabi dan rasul yang lahir di Mekah Al-Mukarramah, di samping Ka'bah khusus untuk lahirnya cucu Nabi Ibrahim, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek dalam sejarah, tidak ada nabi yang lahir di Mekah kecuali Nabi Muhammad. Gak ada yang lain. Semua di Palestina, termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin, saya datang ke Palestina. Di Palestina ada kubur Nabi Ibrahim. Perhatikan, Nabi Ibrahim itu kiai dikubur di dalam masjid. Dikubur di dalam masjid. Namanya Masjid Al-Khalil. Di dalamnya ada jasad Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berjajar dengan istrinya. Nabi Ibrahim, sampingnya istrinya, sampingnya Nabi Yakub, sampingnya Nabi Yusuf. Di depannya, dekat pengimaman, itu ada kuburan anaknya Nabi Ibrahim dari istri pertama, namanya Nabi Ishak. Nabi Ismail tidak ada di Palestina. Nabi Ibrahim, Sarah, Yakub, Yusuf, Ishak, sama istrinya Nabi Ishak. Ada yang tahu siapa nama istri Nabi Ishak? Namanya Bu Ishak. Karena bininya RT dipanggil, bininya RW dipanggil, bininya tukang urut dipanggil. Nabi Ishak sama istrinya Keturah. Di situ semua. Saya masuk ke kubur Nabi Ibrahim. Begitu saya masuk, selesai saya ziarah. Jadi Nabi Ibrahim itu kuburnya dibelah dua, Pak. Bagian pusar ke atas itu dikuasai Yahudi, Zionis, Israel. Bagian pusar ke bawah kita Muslim boleh masuk. Nabi Yusuf total nggak bisa karena dijadikan sinagog. Yang diklaim oleh mereka Yahudi, oleh mereka orang Israel, Ibrahim, Yusuf, Yakub, sama King of David, Nabi Daud. Nabi Sulaiman kuburannya terbengkalai, nggak dianggap oleh mereka. King of Solomon tidak dianggap, justru bapaknya Daud. Kalau mereka orang Yahudi Nasrani menghina Muhammad, istrinya banyak. Lihat, Nabi Daud istrinya 99. Nabi Muhammad cuma 11. Nabi Daud 99. Siapa lagi? Nabi Sulaiman bahkan 700. Bahkan hebatnya Nabi Sulaiman, 700 bininya mampu digilir semua. Katanya minum jamunya di kayu besar. Nabi Muhammad cuma 11. Ada yang bilang 12. Lu nabi-nabi mereka lebih banyak. Ada lagi kaum Ad, itu ada punya raja Syidad bin Ad. Istrinya 4.000, bininya 4.000. Punya kerajaan namanya kerajaan Iram, dihancurkan oleh Allah cuma gara-gara nyakitin hatinya anak yatim. Maka saya bersyukur, alhamdulillah ya, malam ini ada anak-anak yatim yang disantuni. Alhamdulillah. Siapa orang yang cinta terhadap anak yatim, kata Nabi, nanti di dalam surga duduk berdua denganku, kata Nabi. Amin. Mau nggak duduk berdua sama Rasulullah? Mau nggak? Kalau duduk sama saya? Mau. Kenapa Nabi Muhammad itu senang sama anak yatim? Karena beliau pun anak yatim. Sallallahu Nabi Muhammad. Waktu kita tinggal 6 menit. Tenang, 6 menit. Ini ngaji namanya, Pak ya. Jadi kita pulang dari tempat ini, dari majelis ilmu, kita dapat ilmu. Oh iya, Nabi Ibrahim begini, Nabi Isa begini. Karena begini hadisnya. Kita ceramah, kita duduk di majelis ilmu, kita baca sholawat, tapi ceramahnya nyaci maki orang, dapat pahala nggak? Ngatain orang, binatang keluar semua. Yang dibawa Al-Quran cuma surat makiyah, bukan surat yang maki-maki orang. Gak ada pahalanya. Tapi kita duduk zikrul anbiya minal ibadah, menjelaskan sejarah Nabi, ibadah. Duduknya kita di sini sama dengan ibadah 60 tahun. Amin. Jadi saya tahu ya, 60 tahun. Ibu bapak para jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa hebatnya Nabi Ibrahim? Apa yang disebut dengan soleh? Soleh ini. Soleh itu adalah seorang yang mengingat jasa orang tua.
Ini 17 Agustus, betul? Hari kemerdekaan kita. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Merdeka dari penjajah Belanda, merdeka dari penjajah Jepang. Siapa yang memerdekakan? Bukan pejuang itu hanya TNI tentara, bukan. Mereka santri, para ulama, para kiai yang punya jihad sabilillah. Betul apa betul? Cinta tanah air sebagian daripada iman. Bikin resolusi jihad, mengusir penjajah, itu kiai. Maka memperingati 17 Agustus begini harusnya, panggil kiai. Telepon aja saya datang insya Allah. Itu mereka pejuang-pejuang kita. Tanpa mereka nggak bisa kita menjadi Indonesia yang merdeka. Betul? Ulama itu disebut dengan pewaris para nabi. Saya buka di TV waktu ceramah saya ada. Saya sebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Nabi Muhammad ketika meninggal tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan benda, maaf juga tidak meninggalkan keturunan, tidak dijelaskan keturunan Nabi. Sampai di hadapan makam Rasulullah Muhammad dijelaskan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak daripada siapapun laki-laki di antara kalian. Muhammad itu adalah Rasulnya Allah, nabinya kita orang kayu besar. Setuju? Kenapa Nabi sampai dijelaskan oleh Allah, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum"? Karena Allah ngerti Nabi Muhammad di dalam kandungan ayahnya wafat, diasuh oleh Bani Sa'diyah, dibawa ke Bani Sa'diyah, 5 tahun dikembalikan kepada ibunya. Usia 6 tahun ibunya wafat meninggal dunia, diasuh oleh kakeknya. Usia 8 tahun kakeknya meninggal, diasuh oleh Abu Thalib. Begitupun sampai Rasulullah Muhammad menikah dengan Khadijah. Dalam gempuran kafir Quraisy, Abu Thalib meninggal sebagai backing Rasul. Istrinya Khadijah juga meninggal dunia. Rasulullah Muhammad diusir, terjadi peristiwa Isra Mi'raj, terus hijrah. Rasulullah Muhammad punya anak dari Khadijah. Anak laki-laki Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh orangnya. Pak, anaknya Rasulullah Muhammad Sayyid Qasim wafat. Anaknya Rasulullah Muhammad Sayyid Ibrahim wafat. Anaknya Rasulullah Muhammad, kenapa yang laki-laki diwafatkan? Yang muncul hanya istrinya, hanya anak perempuannya Fatimah. Itu pun tidak lama setelah Rasulullah Muhammad meninggal, Fatimah menyusul. Fatimah punya anak Hasan Hussein, itu yang disebut dengan Ali Muhammad. Ada keturunan Hasan Hussein, mereka ada yang menjadi ulama penyebar, tapi nggak ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Betul? Aduh, saya makin lama makin lama. Enggak, ya, biar kita jangan memutar balikan fakta sejarah. Dulu di Indonesia ini, saya katakan, tidak ada orang Islam, belum ada. Ada Syekh Subakir. Syekh Subakir itu Pak ahli tumbal. Buka sejarahnya. Syekh Subakir itu wali songo generasi pertama. Syekh Subakir itu ahli tumbal. Saya punya ilmunya. Saya orang Cirebon. Ada orang Cirebon di sini? Ada. Orang Cilacap mana ya? Oh, tidak. Cilacap pakai. Ya saya nyongnya kencang ini. Syekh Subakir ahli tumbal, wali songo pertama, angkatan pertama Syekh Subakir, Syekh Maghribi, ada yang dari Baghdad, ada yang dari Irak, ya, mereka ahli tumbal. Jadi kalau ada pohon-pohon besar yang banyak jin perkayangan, elailu, banaspati, gendur, tek-tek, kemang, wewe, besisrani, pocong, suster, ngesel, sundal, itu Syekh Subakir. Itu jambi itu Pak, jambi kiai zaman dulu. Jadi kalau ada tempat kanker atau ada bayi nangis terus, Bapak ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Sangka marasa jin perkayangan elailu, banaspati, gendur, tek-tek, kemang, wewe, aja marak-marak, nyong anak putri kiriam, la ilaha illallah. Ditiupin, kasih minum bayi. Saya ijazahkan. Insya Allah bayinya antar. Itu gak berani Pak Jin, takut. Enggak, serius. Kalau bapak-bapak punya bini rewel, ada nggak yang bapak bini? Bininya lagi tidur, bapak ambil air seakur. Ini ilmunya kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem buntutnya mangap cakep memingkem. Ini asli. Cing calingkem
maaf jangan mingkem rabine kula sirene karton mingkem si karton berkah la ilaha bininya lagi tidur umur suruh wis makan jengkol umur samburin ke muka isinya insya Allah bangun tidur ngamuk itu ulama. Sallallahu Nabi Muhammad. Datang lagi ada namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin keturunan dari Fatimah. Ulama datang karena bermimpi dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bermimpi dengan Rasulullah Muhammad. Bapak-bapak kalau mimpi ketemu sama Rasul itu benar. Sebab kata Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa orang yang bermimpi berjumpa dengan aku, maka itu benar adalah aku, kata Nabi. Fa innahu la yatamassalu syaitana bi. Karena aku tidak bisa diserupai setan. Nabi Muhammad di dalam mimpinya saja setan nggak bisa nyerupai Nabi. Tapi setan bisa nyerupai jadi pejabat, setan bisa nyerupai jadi RW. Bahkan banyak RW yang berubah jadi enak cocok. Kiai bisa diserupai setan, bisa. Tapi Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diserupai setan. Siapa bermimpi berjumpa dengan Nabi, maka dia niscaya betul melihat Nabi. Pengen nggak mimpi ketemu sama Rasulullah? Pengen? Saya kasih amalannya. Kita baca. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi hadu bihil uqadu wa tanfariju bihil bermimpi dengan Nabi. Saya buktikan sejarah ini. Saya buktikan Pak ya. Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq itu adalah seorang ulama dari Baghdad. Dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, diperintah oleh Rasul. Apa perintahnya? Hasanuddin, sebarkan Islam ke Nusantara. Sebab dulu di Nusantara di Jakarta apalagi belum ada orang Islam, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusantara sampai Thailand, Singapura itu belum ada Islam. Yang ada hanya di wilayah Champa. Sebagian masuk wilayah Vietnam kalau sekarang, sebagian masuk Singapura. Jadi Hasanuddin datang ke Champa. Di Champa ini ada seorang sultan, sudah muslim. Ini sultan punya anak perempuan, namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Namanya Nyai Mas Ratu Subang. Siapa sih Nyai Mas Ratu Subang Larang atau Nyai Mas Ratu Subang Keranjang ini? Beliau anaknya Sultan Islam yang dididik oleh Syekh Ibrahim, sehingga yang namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang ini wanita solihah yang hafal Al-Quran. Persis kayak ibu-ibu orang kayu besar. Amin. Kalau Nyai Mas Ratu Subang Larang hafal di luar kepala, balik lagi orang kayu besar udah hafal di luar kepala, nggak ada yang balik. Yang balik cuma Shopee, terus TikTok, Lazada, apa udah. Bangkrut suami begitu. Laki-laki punya Shopee. Waduh, laki-laki pusing udah. Emang Ustaz tahu? Ya tahu, bini gua juga sama begitu. Ini
Nyai Mas Ratu Subang Larang, perhatikan, seorang wanita penghafal Al-Quran pertama yang datang ke Nusantara, dibawa oleh Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq dari Campak ke daerah Karawang. Peninggalan bersejarah masih ada. Bikin pesantren Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq dikenal dengan Syekh Puro. Pesantrennya Ummul Qura punya murid salah satunya namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Kerjanya hanya ngapalin Quran, baca Quran, suaranya indah. Qari'ah pertama yang ada di Nusantara itu namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Begitu bacaan Qurannya enak, informasi menyebar lewat TikTok, FYP. Sehingga keberadaannya Mas Ratu Subang Larang ini di bawah penguasaan raja-raja. Sehingga raja mengadakan sayembara, siapa yang mampu memenangkan sayembara maka dia berhak mendapatkan Nyai Mas Ratu Subang Larang. Dimenangkan oleh seorang raja, pimpinan kerajaan Pajajaran, namanya Prabu Siliwangi. Agamanya apa? Ada tahu? Agamanya Buddha. Agamanya Buddha. Orang Buddha punya ilmu namanya ilmu Hong. Dengan baca Hong saja bisa terbang. Hong sana, Hong sini. Kalau saya punya Hong enak, Hong sana, Hong sini. Kalau mau Hong kosen tak bebek, ongkosnya habis. Begitu memenangkan pertandingan, Prabu Siliwangi membaca Hong, terbang dari Pajajaran sampai di Karawang. Ketok pintu, tok tok tok, Nyai keluar. Nyai Mas Ratu Subang Larang keluar. Siapa di luar? Saya, Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Perlunya apa bang kemari bang? Saya perlu untuk melamar engkau, akan aku jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Mau nggak mau? Harus mau. Kalau nggak mau saya bunuh. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang sebagai wanita yang solihah? Jawabannya gini, Mas Prabu, kalau engkau pengen menikah dengan saya boleh, tapi saya punya syarat. Syaratnya apa? Ngomong aja. Pengen emas, intan, permata, berlian? Enggak. Emas di kayu besar banyak, gede-gede lagi. Mas Daet. Saya anaknya Sultan Islam di Campak. Saya nggak butuh itu. Terus kau minta apa? Kalau kau pengen menikah dengan saya, syaratnya gampang. Apa syaratnya? Datangkan untuk saya kalung bintang kerti berjajar 100. Apa kata Prabu Siliwangi? Jangan minta kalung bintang kerti berjajar 100. Itu bukan punya bangsa manusia, itu punya bangsa jin. Merkayangan elaidu baraspati gendut tekta kemang mepe besi seradi pocong susun ngesot sudah. Lainnya aja lainnya. Apa katanya Mas Ratu Subang Larang? Kalau kamu tidak mampu mendatangkan kalung bintang kerti, jangan ngaku jadi orang sakti. Pulang kembali ke Pajajaran. Prabu Siliwangi dia WA teman-temannya, WA grup. Ada nggak yang punya kalung lintang kerti berjajar? Ini sejarah. Ada nggak yang punya kalung lintang? Oh nggak ada. Adanya di tanah haram. Dalam buku sejarah saya punya bukunya. Kalau nggak percaya datang ke pesantren saya ke Al-Wasilah. Ayo saya tunjukkan kitabnya. Saya orang Cirebon asli. Ke tanah yang disebutkan tanah yang jauh, Prabu Siliwangi membaca Hong terbang. Atas izin Allah jatuh Prabu Siliwangi di tanah yang dituju. Singkatnya sejarah. Di samping Prabu Siliwangi ada orang tua Syekh. Nanti kapan waktu saya sebutkan siapa namanya. Itu sedang membaca tasbih, zikrullah. Ngerti tasbih nanti ya? Tasbih itu jumlahnya berapa? 100. Tasbihnya terbuat dari kayu, dari batu yang berwarna putih. Di tengah gelap malam itu tasbihnya terkena pancaran sinar rembulan. Jumlahnya 100, kena pancaran sinar rembulan menyala. Sehingga kata Prabu Siliwangi, ini dia yang dimaksud kalungnya. Dipegang oleh Prabu Siliwangi, jatuh, blok. Pegang lagi, jatuh lagi, pegang lagi, jatuh lagi. Kata yang lagi baca tasbih, la ilaha illallah, lu ngapain kedabak debu di situ? Wah, kedabak debu. Kanuragannya apa? Kamu manusia bangsa apa? Saya bangsa orang Buddha. Oh nggak boleh pegang ini. Tapi saya mau ini. Kalau bintang kerti berjajar 100 akan aku jadikan untuk mas kawin menikah dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang. Boleh kau punya ini. Apapun syaratnya kata Prabu Siliwangi. Oke. Orang tua tadi mau. Jadi duduk di depannya. Mau syaratnya? Tangan orang tadi, tangan Prabu Siliwangi dipegang oleh orang tua tadi. Orang tua tadi mengucap, ini kuncinya, ikuti ucapan saya. Prabu Siliwangi, orang tua tadi berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul.
Rasulullah, Prabu Siliwangi mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis jadi orang Islam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini mimpi ketemu lagi. Jadi Muslim dibawa tuh kalungnya, dikalungin. Baca hong gak mempan. Hong jadi wong Jawa orang butul hong ya. Wah, hong starter gak mempan. Kita orang tua tadi udah jadi orang Islam, jangan baca hong, baca Bismillahirrahmanirrahim, terbang sampai di kerawang. Melihat Prabu Siliwangi dengan mengalungi itu tasbih, Nyai Mas Ratu Subang Larang berucap, Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan Prabu Siliwangi jadi orang Islam. Kalung berarti pengikat, lintang berarti cahaya, kertik untuk mengekarkan di dalam hati. Yang diminta oleh Nyai Mas Ratu Subang Larang sebetulnya bukan kalungnya, tapi Islamnya Prabu Siliwangi. Kalau kasarannya ngomong, hei Prabu Siliwangi, lu mau kawin sama gua? Boleh, tapi kamu harus jadi orang Islam. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak boleh orang Islam maksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu hebatnya Islam. Sallallahu Nabi Muhammad. Strateginya dengan perang, strategi kawin. Nanti saya buka nih, ada orang Betawi nggak di sini? Suku Betawi dari mana coba? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ibu bapak jemaah, dibawa oleh Prabu Siliwangi ke Pajajaran, punya anak 3. Ingat, punya anak 3. 1 namanya Walang Sungsang, 2 namanya perempuan Nyai Mas Ratu Rara Santa, 3 namanya Pangeran Sengara. Hidup di dalam kerajaan Pajajaran dengan fasilitas kerajaan. Diasuh oleh seorang ibu, ibunya hafal Al-Quran, dididik oleh ibunya yang hafal Quran. Maka sesuai hadis Nabi, Madrasatul Ula, perempuan seorang ibu adalah pendidikan dasar pertama untuk anaknya. Anak baik atau tidak bukan didikan bapaknya, tapi didikan ibunya. Tugas bapak-bapak nyari duit, tugas ibu-ibu ngabisin. Dididik oleh Nyai Mas Ratu Subang Larang. Ini 2 anak yang sudah dewasa, Walang Sungsang dengan Rara Santa, menjadi penghafal Al-Quran. Lama kelamaan Prabu Siliwangi ngomong, hei Walang Sungsang, kamu akan aku jadikan sebagai putra mahkota. Walang Sungsang gak mau. Kenapa? Sebab Prabu Siliwangi kembali kepada kebiasaan lamanya. Begini lagi. Dulu kalau main-main gaplek, tahu ya? Gaplek itu ada di dalam gaplek, namanya kartu yang nggak ada angkanya, kanannya kosong, kirinya namanya kartu apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Itu Pak, bahan kosong. Itu yang bikin wali. Yang bikin wali namanya Wali Krian dari Cilacap, Cirebon. Itu ketika menyebarkan ajaran agama Islam, tidak menghilangkan secara sekaligus budaya yang ada saat itu. Tidak. Para wali bisa sukses menyebarkan Islam di Indonesia Nusantara karena tidak menghilangkan budaya yang ada. Sekaten, syahadatain, betul? Wayang, ada Arjuna mengharapkan kepada kita. Arjuna, pewayangan. Kisahnya lakone Pandowo 5, pendakwah yang 5, mendakwahkan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu para wali. Masuk ke dalam Raden Fatah, di masjidnya itu ada gambar bulus. Ngerti bulus Pak? Bulus itu kura-kura, ya, kepalanya 1, kakinya 2. Kaki sama tangannya mana bulusnya? Ya, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6 dengan yang lutut belakang. Itu menandakan rukun Islam. Melebu ning masjid, bulus melebu lawan alus artine. Bikin gapura, masuk gapura, diampura dosa-dosanya. Insya itu wali berjuang begitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini kartu kalau bahas balak masuk. Balak kosong, kanannya kosong, kirinya kosong, tengahnya ada garisnya nggak? Ada. Warnanya apa?
hafal. Kena juga dia. Tengahnya men, kita bikin wali gafle ghafala. Siapa yang main gafle pasti lupa. Ghafala yang fil ya. Liboyo. Karena liboyo nggak selesai. Kanan kosong, kiri kosong. Ini kata wali kiat begini. Setiap orang yang lahir ke muka bumi pasti dia membawa dua kesucian. Setiap bayi. Satu namanya fitratullah, kesucian dari Allah. Siapa bayi yang lahir ke muka bumi ini pasti dalam keadaan Islam, walaupun bukan dilahirkan dari orang Islam. Perhatikan, setiap bayi yang lahir pasti dalam keadaan Islam, walaupun dilahirkan bukan dari orang Islam sampai dia akil balik. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, Nabi Ibrahim melihat sedang duduk di atas singgasananya. Nabi Ibrahim di belakangnya banyak ruh, arwah-arwah anak-anak kecil yang meninggal dunia belum akil balik. Nabi bertanya, wahai Ibrahim, siapakah mereka? Kata Nabi Ibrahim, mereka adalah anak-anak bayi yang belum akil balik, yang baru lahir, punya napas, dia meninggal dunia. Maka aku yang ngasuh, kata Nabi Ibrahim. Mereka aku yang ngasuh. Lalu bagaimana? Apakah mereka anaknya orang Islam semua? Tidak, kata Nabi Ibrahim. Anaknya siapapun yang meninggal belum akil balik, maka aku yang merawatnya. Ketika orang tuanya muslim masuk ke dalam surga, maka anak-anak ini yang menunggu di pintu surga membawakan makanan di dalam surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau orang tuanya nggak muslim, maka dia memberikan makanan menjadi pelayan-pelayan di surga. Satu namanya fitratullah, kesucian yang Allah berikan kepada seorang yang lahir pasti dalam keadaan agama Islam, walaupun dilahirkan bukan dari orang Islam. Paham ya? Paham. Saya sering debat sama dia, sering debat. Yang kedua namanya fitratun nas, kesucian yang Allah berikan kepada setiap manusia, bahwa manusia yang lahir pasti bersih, pasti suci, walaupun dilahirkan dari seorang pelacur sekalipun. Paham? Paham? Kita tidak boleh menjustis masa lalu orang. Nggak boleh bilang dasar lu anak janda. Bisa jadi dia yang dituduh jelek, justru mereka yang menjadi orang-orang hebat. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu Islam. Sampai mana tadi? Gable. Tengahnya ada garisnya. Tengahnya garis warnanya merah. Bahwa setiap bayi lahir punya dua kesucian, tapi takdir sudah dibawa, nasibnya sudah ada, akan menjadi apa dia sudah ada garisan yang tidak bisa dirubah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walang sungsang jadi hafal Quran, rasanta penghafal Al-Quran, lari dari kerajaan Pajajaran, lari ke Gunung Merapi. Merapi bermakna ma'rifatullah. Ketemu sama Syekh namanya Danuwarsi, punya seorang wanita anak namanya Nyai Endang Gelis, menikah. Walang sungsang dengan Nyai Endang Gelis, berangkat sampai ke Cirebon. Adiknya Rara Santang lari ke Gunung Cangak, wilayah Garut. Singkatnya sejarah, sama-sama di Cirebon. Sejarah itu berkata, orang yang pertama kali haji dari Nusantara itu anak Prabu Siliwangi. Berangkat haji ke Baitullah, walang sungsang balik ke tanah Jawa, punya julukan namanya Syekh Somadullah, Pangeran Cakrabuana, Pangeran Gagak Ireng, atau Syekh Abdullah Iman. Punya anak, bikin kerajaan namanya Kerajaan Islam Pakuwati. Sebelum kerajaan yang lain namanya Pakuwati. Adiknya Rara Santang dinikah oleh Sultan Abdullah, gubernur Mesir, namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel. Punya anak dua, pertama namanya Syarif Hidayatullah, yang kedua namanya Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah mencari uangnya dari Mesir, Baghdad, berguru ke Mekah, jadi santri hebat, sakti mandraguna, sampai menaklukkan itu ularnya Nabi Sulaiman. Dia punya tongkat namanya kayu nagasari masih ada. Dia datang ke Cirebon, menyebarkan ajaran agama Islam, menikah dengan anak buahnya Pakuwati. Menikah, menyebarkan Islam, Syarif Hidayatullah, berangkat ke Cida, menikah dengan Putih Ongtrin, punya anak namanya Raden Kuningan.
menikah dengan anak Raja Banten, Suroswan, punya anak namanya Nyai Kawunanten, punya anak namanya Pangeran Sabakingking. Pangeran Sabakingking nama aslinya Maulana Hasanuddin, punya keturunan ulama bagus angke sampai dengan Pangeran Jayakarta. Itu nasabnya bersambung dengan sampai dengan Syarif Hidayatullah, ulama pewaris Nabi pilihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke para ulama kiai, sampai ke musola Al-Hayati. Selesai. Ya, minum. Tetap aja Pak, udah 11. Di bawah aja, di bawah lah. Intinya begini para hadirin, intinya begini, bahwa raih kemerdekaan itu tidak sekonyong-konyong, perlu pengorbanan. Anak yang soleh adalah anak yang ingat akan jasa orang tua, akan jasa pahlawan. Orang tua kita sudah meninggal dunia atau yang masih hidup, kita punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau masih hidup, ayo. Tidak akan Allah itu memberikan ridhonya kalau kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Kita bisa nikmat di Indonesia, hidup di Jakarta, di Kayu Besar. Mereka para ulama, pejuang-pejuang kita yang telah berjuang mati-matian dan yang enak-enakan kita saat ini. Anak yang soleh, ingat jasa pahlawan dan jasa orang tua kita. Yang terakhir, yang kedua, saya doakan untuk yang sudah memberikan santunan kepada yatim piatu, insya Allah Allah luaskan rezekinya, amin. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Allah limpahkan rezeki yang berkah, yang halal, yang baik, keluarganya soleh solehah, amin. Insya Allah berkah, amin. Insya Allah berkah, amin. Ya Rabbal. Pengen saya panjang lebar sampai jam 2 saya ceramah di sini, tapi takut dibilang orang gila. Ceramah apa jam 2? Pengen panjang lebar. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak punya anak, Yakub punya anak, Yusuf punya anak, sampai Siti Rahmah, sampai Nabi Zakaria, sampai dengan sampai dengan keluarga Imran, sampai dengan Nabi Isa. Nabi Ibrahim yang kedua namanya Hajar punya anak jadi Nabi namanya Ismail punya anak namanya Adnan punya anak namanya Ma'adi punya anak Kinanah punya anak Quraisy punya anak sampai dengan anak Qusay punya anak sampai dengan Abdi Manaf punya anak sampai dengan Hashim punya anak namanya Syaibah, Abdul Muttalib punya anak 10, salah satunya namanya Abdullah punya istri namanya Aminah, dari Aminah lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi Ibrahim pengen punya anak soleh, dikabul oleh Allah, maka Nabi Muhammad adalah manusia paling soleh. Saya datang ke Palestina, di samping kubur Nabi Ibrahim ada bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad. Saya nanya, kapan Rasulullah datang ke sini? Ketika Isra Rasulullah Muhammad turun ke kubur Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad bersabda, Ana da'awatu Ibrahim. Saya ini berkat doanya Nabi Ibrahim. Betul nggak Nabi Ibrahim yang berdoa? Cek di dalam Al-Quran. Surat apa? Cari sendiri. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti lahirkan di samping rumahmu Ka'bah ini yang bangun Nabi Ibrahim sama anaknya Ismail, maka dari keturunan Ismail lahir baginda Rasulullah Muhammad berkat doa Nabi Ibrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.